Halo, bertemu lagi di materi akuntansi biaya. Ini pertemuan ke-6, saya akan membahas mengenai metode harga pokok proses ya, yang bagian pertama. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode harga pokok pesanan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses itu adalah metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massal, contohnya pabrik ya, berbeda dengan tadi yang berdasarkan pesanan, sehingga proses produksi dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses dalam jangka waktu tertentu, jadi bukan berhitung per pesanan. Oke, kita lanjutkan. Karakteristiknya ya untuk metode harga pokok proses, yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama. Dan yang ketiga, kegiatan produksi itu dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama tentu untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, untuk memantau realisasi biaya produksi, untuk menghitung laba rugi dan juga menentukan harga pokok persediaan produk jadi maupun produk dalam proses. Oke, saya akan lanjutkan saja langsung ke perhitungan ya. Contohnya di sini ada PT Risa, mereka memproduksi secara massal ya, melalui satu departemen produksi. Biaya-biaya yang mereka keluarkan ya, ada biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan juga overhead pabrik. Ya, di sini ada nominal-nominalnya, totalnya adalah 39.875. Nah, dalam suatu perusahaan pasti ada yang namanya produk dalam proses ya. Jadi intinya di sini kita akan menghitung berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu barang. Di sini ada data ya, produk jadi mereka adalah 2000 kg dan produk yang dalam proses pada akhir bulan ada 500 kg. Nah, tingkat penyelesaian karena barang itu belum selesai ya. Tingkat penyelesaian dari barang dalam proses yang 500 kg itu ya, bahan bakunya 100%, jadi intinya barang dalam proses tersebut sudah menggunakan bahan baku sebanyak 100%, sudah semua digunakan. Bahan penolongnya juga 100%, berbeda dengan tenaga kerja ya, dan overhead pabrik yang baru 50% dan 30%. Intinya, nanti barang yang dalam proses ini masih butuh biaya overhead 70% dan biaya tenaga kerja 50%. Nah, tahap pertama ya, untuk mengetahui berapa sih harga satu barang itu, biaya yang digunakan untuk memproduksi satu barang ya, kita akan menghitung unit ekuivalensi ya. Intinya unit ekuivalensi ini adalah untuk menghitung berapa barang yang benar-benar sudah selesai, karena tadi ada barang yang dalam proses kan. Nah, kita akan membagi menjadi per komponen biaya tadi ada 4 ya, bahan baku, penolong, tenaga kerja dan overhead. Di sini ada 2000 itu adalah jumlah barang yang sudah selesai tadi 2000 kg ditambah persentase penyelesaian barang dalam proses dikali barang dalam proses itu sendiri ya. Contohnya tadi ya, kita lihat lagi, bahan baku dan bahan penolong itu sudah 100%, jadi dikali 100% 500 kilonya, dan tenaga kerja dan overhead pabrik itu baru 50% dan 30% ya. Di sini lalu kita sudah tahu unit ekuivalensi per biaya. Selanjutnya kita akan menghitung biaya produksi persatuan ya. Total biaya ini adalah total yang tadi di sini ya, biaya bahan baku 5 juta, 7 juta 500, 11 juta dan 16 juta. Lalu dibagi dengan unit ekuivalensi yang sudah kita hitung di atas. Hasilnya adalah yang disebut dengan biaya produksi persatuan. Oke. Nah, lalu setelah itu kita bisa menghitung yang namanya biayanya. Ya, kita masukkan saja langsung ke laporan biayanya. Oke, ini adalah data yang tadi ya, biaya bahan baku, dan ini sudah kita hitung tadi sebelumnya 2000, 3000, 5000 dan 7500. Oke, maaf, ini harusnya 7500. Nah, di bawahnya ada perhitungan biaya ya. Kita akan menghitung berapa sih total biaya yang dikeluarkan ya. Yang pertama kita akan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk produk yang sudah selesai. Yang sudah selesai adalah 2000 kg. Oke, dikali 17.500. 17.500 ini adalah total yang ini ya, total yang per kilogram tadi, yaitu 35 juta, dan kita menghitung harga pokok persediaan yang masih dalam proses, kita bagi per biaya. Oke, jadi 1 juta, 1.500.000 dapat dari mana? 500 ya, 500 tadi yang belum selesai
dikali dengan ini ya, 2.000, 3.000, 5.000 dan 7.000 seperti itu. Ini adalah jurnalnya, saya tidak akan terlalu dalam membahas jurnal. Lalu contoh selanjutnya adalah apabila perusahaan tersebut ada 2 departemen dalam perusahaan tersebut ya. Contohnya di sini adalah departemen A dan departemen B. Contohnya di sini saat produk selesai di departemen A, maka akan di finishing oleh departemen B. Jadi barang yang selesai di departemen A akan diselesaikan oleh departemen B. Oke. Di sini kita lihat ada bahan baku atau barang dimasukkan dalam proses sebanyak 35.000 kg. Oke. Lalu oleh departemen A sudah selesai diproduksi sebanyak 30.000 kg. Jadi yang masih dalam proses adalah 5.000 kg ya. Nah, lalu 30.000 kg ini akan ditransfer ke departemen B ya, departemen B. Yang selesai oleh departemen B yang ditransfer ke gudang adalah 24.000 ya. Dan yang masih dalam proses adalah 6.000 ya. Oke. Dan ini di bawahnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan per departemen ya. Ini maaf harusnya ke bawah. 70.000 ini adalah biaya bahan baku, tenaga kerja 155 dan ini adalah BOP 248. Di departemen B tidak ada bahan baku, biaya bahan baku karena bahan baku yang mereka peroleh adalah bahan baku yang diterima dari departemen A. Dan ini adalah biaya konversinya ya, tingkat persentase penyelesaian dalam prosesnya ada 100%, 20% dan 50%. Oke. Selanjutnya perhitungannya sama konsepnya ya dengan yang tadi. Pertama kita akan menghitung unit ekuivalensi dulu ya. Kita akan menghitung unit ekuivalensi di departemen A dulu. Kita akan mengumpulkan biaya-biayanya ya, yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Oke. Nah, ini dibagi 35.000, 31.000 dan 31.000. Ini dapat dari mana? Tadi ya perhitungannya sama. Jadi unit ekuivalensi itu adalah unit yang sudah selesai 30.000 ya, yang di departemen A sudah selesai 30.000 dikali dengan persentase penyelesaian barang dalam proses. Persentase penyelesaian bahan baku adalah 100% ya. 100% dikali 5.000 yang masih dalam proses, jadi 35.000. 31.000 dari mana? Yang ini ya. 31.000 itu adalah 30.000 barang sudah selesai. Lalu ditambahkan dengan 20.000 dikali 20% dikali 5.000. Jadi 1.000 ya. Jadi 31.000. Lalu total biaya ini dibagi unit ekuivalensi maka akan ketemu seperti tadi biaya produksi per kilogram atau per satuan. Oke, nah di bawahnya tahap terakhir sama seperti tadi, kita akan menghitung biayanya ya. Yang sudah selesai adalah 30.000 dikali 15 rupiah ini ya, jadi 450.000. Lalu untuk menghitung harga pokok persediaan produk per yang sudah masih dalam proses, maaf, kita akan bagi per biaya ya, bahan baku, tenaga kerja dan BOP. Ya, jadi 100%. Tadi kita lihat di sini tadi ya 100% dan 20%. Jadi 100% ya dikali barang yang sudah masih dalam proses dikali ini biaya produksi per kilogram. Biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP. Jadi 20% dikali barang dalam proses dikali biaya produksi ini. Jadi totalnya biaya produk di departemen A adalah 473.000. Ini adalah laporan ya. Laporan ini apabila kita sudah menghitung seperti di atas, kita tinggal masukkan data-datanya. Lalu sekarang kita akan lari ke departemen B ya. Konsepnya sama dengan perhitungan di departemen A. Kita akan menghitung pertama sebenarnya unit ekuivalensi dulu ya. 27.000 dapat dari mana? Kita lihat lagi ke sini ya, kita lihat lagi ke atas. 27.000 itu adalah barang yang dalam proses sebentar ya. 24.000 barang yang sudah selesai ya, ditambah persentase barang yang belum selesai. Jadi 24.000 ditambah 50% dikali 6.000 jadi 3.000. 24.000 ditambah 3.000 adalah 27.000 ya. Seperti ini, karena tidak ada bahan baku jadi kita menghitungnya tenaga kerja dan overhead pabrik saja. Total biayanya dibagi unit ekuivalensi. Oke. Jadi totalnya adalah Rp25. Lalu terakhir kita akan menghitung harga pokok produksi ya. Harga pokok produksinya agak berbeda dengan departemen A
Karena di departemen B kita harus memasukkan harga pokok dari departemen A. Kita lihat di sini ya, yang sudah selesai itu adalah 24.000 ya. 24.000 yang di departemen B dikali 15 rupiah ini dari mana? 15 rupiah ini adalah hasil perhitungan dari ini ya teman-teman, dari sini biaya produksi per kilogram di departemen A. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu? Karena ya departemen B memperoleh barang dari departemen A, jadi kita akan memasukkan harga dari departemen A ya. Ditambahkan yang sudah selesai di departemen B 24.000 ditambahkan dengan dikalikan dengan biaya produksi di departemen A itu sendiri. Jadi totalnya adalah 960.000. Nah, untuk perhitungan harga yang masih dalam proses juga sama. Kita akan memasukkan yang dari departemen A. Tadi 6.000 yang masih dalam proses departemen B dikali 15 harga dari departemen A. Lalu 50% ini adalah persentase penyelesaiannya dikali 6.000 yang masih dalam proses dan 10 dan 15 rupiah dari sini. Seperti itu laporannya ya. Nah, ini adalah laporan dan jurnal. Terima kasih. Itu pertemuan ke-6. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.